Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Fairuza Madina. Kali ini aku buat program baru, namanya adalah storytelling. Telling story atau storytelling terserah. Nah, ini aku akan menceritakan sesuatu yang aku baca. Kenapa? Karena aku kan orangnya suka baca tuh. Nah, daripada aku simpen sendiri, nggak ada temen, nah lebih baik aku taruh di YouTube channel aku. Jadi buat kalian yang nggak sempat baca atau nggak suka baca, dan kalian yang lebih suka mendengarkan, kalian bisa nonton YouTube channel aku ini. Nanti aku buat playlist khusus tentang storytelling ini. Nah, ceritanya itu macam-macam, aku ambil dari beberapa sumber. Dan di situ aku juga akan kasih link, jadi kalian nanti bisa langsung klik link tersebut kalau misalkan kalian mau baca tweet ataupun cerita yang lain dari si pembuat atau si pengumpul cerita tersebut. Nah, di sini mungkin akan gak enak kalau misal kalian nonton videonya. Kenapa? Karena aku gak akan fokus ke arah kamera, karena aku akan baca gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian ada request, kalian ada yang kurang jelas, kalau misalkan kalian juga mau nambahin juga boleh, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Nah, ini untuk episode pertama, selamat menikmati. Nah, ini aku mau cerita, ini aku ambil dari Kaskus, dari tweetnya Mari Wiguna 13. Nanti aku akan taruh di kolom komentar, jadi kalian bisa langsung baca-baca sendiri tweetnya dari Mari Wiguna 13, dan itu emang ceritanya bagus-bagus yang dia tulis ya. Nah, untuk kali ini yang aku mau ceritain adalah pembunuhan Alexander Litvinenko, mantan mata-mata Rusia. Nah, oke, kita langsung aja mulai. Nah, yang pertama adalah Alexander Litvinenko. Jadi Alexander Litvinenko ini lahirnya di Rusia. Dia bekerja untuk KGB sejak tahun 1980-an. Nah, buat kalian yang belum tahu KGB itu apa, jadi KGB itu atau singkatan dari Komite Gosudarstvennoy Bezopasnosti. Ini mohon maaf ya kalau bacanya salah. Nah, ini adalah nama Badan Intelijen Uni Soviet dari tanggal 13 Maret 1954 sampai dengan tanggal 6 November 1991. Nah, kenapa sampai 91? Nah, setelah itu nama Badan Intelijen ini berubah jadi FSB. Nah, kalau FSB sendiri itu apa? Nah, jadi untuk FSB adalah Layanan Keamanan Federal Rusia, atau bisa dibilang agen keamanan utama Rusia dan agen penerus utama dari KGB Uni Soviet. Litvinenko sempat mengalami perselisihan dengan atasannya yang notabene adalah Presiden Rusia. Siapa lagi kalau bukan Vladimir Putin. Nah, karena adanya dugaan korupsi di tubuh si FSB. Nah, Litvinenko sempat menulis sebuah buku yang judulnya itu Blowing Up Russia: The Terror Within. Nah, setelah meninggalkan FSB, buku itu dibuatnya. Nah, dalam buku tersebut dia menyatakan bahwa pada tahun 1999 FSB melakukan pemboman di kawasan apartemen di Moskow dan kota-kota lainnya. Kemudian, pada awalnya pemboman tersebut disebut-sebut dilakukan oleh kelompok separatis Chechnya. Namun, di dalam bukunya Litvinenko menyebutkan bahwa pemboman tersebut adalah sebuah pembenaran atau invasi Rusia terhadap Chechnya untuk yang kedua kalinya. Terus sekarang kita langsung lanjut ke tahun 2000. Tahun 2000, Litvinenko terbang ke Inggris untuk menerima suaka. Karena di Inggris dia menemukan kebencian terhadap Putin dengan mengkritiknya secara terang-terangan. Nah, oleh karena itu dia menjadi bagian dari lingkaran orang Rusia yang mengkritik pemerintahan negaranya dan kemudian diasingkan. Nah, terus sekarang kita lanjut ke tahun 2003. Di tahun 2003, Litvinenko direkrut oleh sebuah organisasi yang bernama MI6. Dia memberikan informasi tentang tokoh-tokoh senior yang berada di Kremlin dan kaitan mereka dengan kejahatan terorganisir di Rusia.
Selain itu, dia juga memiliki informasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh mafia Rusia di Spanyol. Nah, Litvinenko itu sempat ngaku pada pihak berwajib bahwa dia mendapatkan pelecehan dan ancaman pembunuhan sejak dia berada di Inggris. Sebagai contohnya, salah seorang koleganya yang bernama Mayor Andre Ponkin sempat menghubunginya pada tahun 2001 dan mengatakan padanya bahwa you will either be brought back in a body back to Russia or pushed in front of the train. Ini bahasa Inggris aku oke banget ya. Nah, ini artinya, tunggu bentar. Jadi artinya itu adalah kamu akan dibawa kembali ke kantong mayat Rusia atau dijorokin ke depan kereta. Lanjut ke tahun 2006. Jadi pada tahun 2006, Litvinenko resmi menjadi warga negara Inggris. Namun di tahun yang sama juga dia meninggal secara misterius. Oke, kita langsung masuk ke tanggal-tanggal untuk yang lebih spesifik. Kita mulai dari tanggal 1 November 2016. Litvinenko waktu itu lagi enak nih ngeteh gitu kan di Pine Bar Millennium Hotel yang terletak di pusat kota London. Nah, waktu itu dia nggak sendirian, dia sama temennya yang namanya Andrei Lugovoy dan Dmitry Kovtun. Yang keduanya merupakan mantan agen rahasia Rusia. Mantan agen Rusia. Nah, si Litvinenko ini sempat berencana untuk melakukan perjalanan ke Spanyol bersama dengan Lugovoy. Dan Litvinenko diketahui sedang melakukan penyelidikan tentang kaitan antara mafia Rusia dengan mafia Spanyol. Dia juga melakukan penyelidikan tentang seorang jurnalis Rusia yang bernama Anna Politkovskaya yang beberapa bulan sebelumnya ditembak di apartemennya di Moskow, di mana jurnalis tersebut juga sempat menerima ancaman pembunuhan. Setelah pertemuannya dengan Lugovoy dan Kovtun, Litvinenko mulai merasakan sakit dan muntah. Nah, itu muntahnya itu berlangsung selama semalaman. 3 hari kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit, namun kondisinya bukannya malah baik, tapi makin parah. Nah, ketika BBC Rusia melakukan wawancara dengan Litvinenko di tanggal 11 November 2016, Litvinenko ini mengatakan bahwa dia merupakan korban dari aksi peracunan yang sangat misterius. Di tanggal 23 November 2016, Litvinenko meninggal. Nah, dokter yang menanganinya saat itu tidak dapat melakukan diagnosa terhadap keadaannya ketika dia sedang menjalani perawatan. Namun, beberapa jam sebelum dia meninggal, hasil tes menunjukkan tingkat zat polonium-210 yang sangat tinggi, sebuah zat isolatif radioaktif yang terdapat di dalam tubuhnya. Bahkan seorang dokter patologis forensik yang bernama Nathaniel Kerim menyatakan bahwa digambarkan sebagai pemeriksaan postmortem paling berbahaya yang pernah dilakukan dunia barat, dan saya pikir itu mungkin benar. Masuk ke teori pertama. Teori pertama berkaitan dengan kesimpulan resmi dari laporan penyidikan yang dilakukan oleh Litvinenko yang sengaja dikumpulkan oleh kepala penyelidikan yang bernama Sir Robert Owen dan kemudian dipublikasikan pada tanggal 21 Januari 2016. Jadi ini selangnya antara dia kematian sama publikasi ini memang cukup jauh, jadi kurang lebih mau di 10 tahun ya. Nah, laporan penyelidikan tersebut menjelaskan bahwa terdapat jumlah bukti yang melibatkan Lugovoy dan Kovtun, serta pertemuan mereka dengan Litvinenko di Pine Bar Millennium Hotel. Bukti forensik mengindikasikan adanya tingkat kontaminasi yang tinggi dari zat polonium-210 di Pine Bar yang berasal dari salah satu teko teh yang terdapat di meja di mana Litvinenko duduk, sedangkan tidak ada tempat lain yang dikunjungi sama si Litvinenko pada waktu itu. Jadi yang memiliki tingkat kontaminasinya yang sebanding. Owen mengatakan bahwa saya yakin Lugovoy dan Kovtun menempatkan polonium-210 di teko di Pine Bar pada tanggal 1 November 2006. Saya juga yakin bahwa mereka melakukan ini dengan maksud meracuni Litvinenko. Itu Owen juga menjelaskan bahwa mereka itu memang berniat untuk membunuh dan mereka mengetahui bahwa zat yang mereka gunakan cukup mematikan. Hanya saja Owen merasa tidak percaya bahwa mereka
mengerti zat apa yang mereka gunakan. Namun yang pasti mereka melakukan hal tersebut atas perintah seseorang. Dalam laporan tersebut, Owen juga mengatakan bahwa kemungkinan Litvinenko diracuni atas arahan dari pihak FSB yang saat itu dipimpin oleh Nikolai Patrushev. Lebih jauh lagi, Owen yakin bahwa Lugovoy dan Kovtun pernah berencana untuk meracuni Litvinenko sebelumnya pada tanggal 16 Oktober 2006. Ada banyak bukti yang mendukung kesimpulan yang diungkapkan oleh Owen. Jadi Lugovoy dan Kovtun meninggalkan jejak polonium di sepanjang perjalanan mereka, di meja, di restoran, di pesawat, bahkan di sebuah klub malam erotis. Bahkan faktanya, ketika penyelidikan dilakukan, mereka harus memeriksa sekitar 700 orang untuk mengetahui kemungkinan kontaminasi akan polonium, kalaupun tidak ada seorang pun yang terbukti sakit. Nah, laporan penyelidikan juga menggambarkan Lugovoy dan Kovtun sebagai seseorang yang ceroboh dan kikuk. Mereka membiarkan polonium menyebar di kamar mandi hotel, melapnya dengan menggunakan handuk hotel, dan kemudian meninggalkan di sana. Selain itu, mereka berdua juga sepertinya tidak menyadari akan sifat dari polonium tersebut. Bahkan, Lugovoy sempat menyuruh anak laki-lakinya yang berumur 8 tahun untuk berjabat tangan dengan Litvinenko setelah dia menegak polonium. Dari laporan penyelidikan juga didapat informasi sebuah panggilan yang dilakukan oleh Kovtun pada seorang koki yang dikenalnya. Rupanya, Kovtun sedang mencari seorang koki yang bisa menaruh racun yang mahal pada makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh Litvinenko. Pada tanggal 1 November 2006, jam 11.33 pagi, Kovtun berusaha untuk menghubungi seorang koki yang tampaknya tidak dapat membantunya. Lugovoy kemudian menghubungi Litvinenko 8 menit kemudian untuk mengatur pertemuannya di Millennium Hotel pada hari itu. Laporan penyelidikan juga menjelaskan begitu Lugovoy dan Kovtun mengetahui bahwa koki yang dicari tidak dapat membantu, mereka memutuskan untuk meracuni Litvinenko dengan cara mereka sendiri dan melakukannya di Pine Bar Millennium Hotel. Kesimpulannya, operasi FSB yang membunuh Litvinenko kemungkinan disetujui oleh Patrushev dan juga Putin. Dan tampaknya bukti rahasia yang diungkapkan dalam pertemuan tertutup penyelidikan tertuju pada kesimpulan laporan bahwa Putin dan Patrushev mungkin menyetujui pembunuhan tersebut. Jadi guys, Litvinenko itu dianggap sebagai pengkhianat oleh FSB. Selain itu, dia mengaku bahwa FSB adalah pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa pemboman yang terjadi pada tahun 1999. Dia juga diketahui bekerja untuk MI6 dan mengadakan pertemuan dengan para pengkritik Rusia seperti Boris Berezovsky dan Ahmed Zakayev, yang keduanya merupakan pemimpin kelompok Chechnya yang hidup dalam pengasingan. Selain itu, Litvinenko memiliki perselisihan pribadi dengan Putin. Langsung kita masuk ke bulan Juli 2006. Litvinenko sempat menggambarkan Putin sebagai seorang pedofil yang menghancurkan rekaman di mana dia melakukan hubungan seksual bersama dengan anak-anak remaja di bawah umur. Dan sebelum Litvinenko meninggal, dia menuduh Putin sebagai orang yang berada di balik pembunuhan jurnalis Politkovskaya pada bulan Oktober 2006. Penyelidikan melaporkan bahwa Putin dan Kremlin pernah menganugerahi sebuah medali pada Lugovoy sebagai bentuk pengabdian pada tanah airnya. Lugovoy kemudian mengklaim bahwa MI6 menjebaknya dan mengklaim dengan mengatakan, "Saya dijebak. Saya menduga bahwa ini adalah beberapa operasi intelijen Inggris yang melibatkan Litvinenko dan mungkin Berezovsky yang salah. Saya terkontaminasi oleh Litvinenko pada orang lain, bukan sebaliknya. Saya pikir polonium ditanam pada kami dan ditinggalkan di tempat-tempat yang kami kunjungi untuk menjebak kami."
Bagaimanapun juga, laporan penyelidikan menjelaskan bahwa yang digambarkan oleh Lugovoy akan membutuhkan konspirator untuk mengkontaminasi berbagai tempat di sekitar London dengan zat radioaktif dan menempatkan banyak orang dalam bahaya. Owen kemudian mengatakan bahwa saya hanya akan mengatakan bukti lisan bahwa saya memiliki Herat selama proses tersebut. Dalam semua ribuan halaman dokumen yang telah saya lihat, saya belum menemukan apapun yang bahkan akan mulai memperkuat klaim dari suatu pengaturan yang dibuat oleh Lugovoy. Terlebih lagi, kematian Litvinenko memiliki kemiripan dengan pola kematian aneh yang terjadi di Inggris, yang berkaitan dengan Rusia tentunya. Jadi pada tahun 2013, Bereskovsky ditemukan meninggal di rumahnya di Inggris. Pihak berwajib mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan, bahkan dibuat terlihat seperti bunuh diri. Nah, Bereskovsky juga memiliki banyak musuh di Kremlin. Pada tahun 2012, Alexander Perepelny yang merupakan seorang pengelola keuangan yang pernah menunjukkan bukti bahwa Departemen Pajak Rusia diduga melakukan penipuan, meninggal secara tiba-tiba ketika sedang jogging di Surrey. Kemudian, menurut mata-mata Amerika, ada badan intelijen yang mengindikasikan bahwa kematian Perepelny merupakan perintah langsung dari Putin atau orang-orang terdekatnya. Dan pada bulan Maret 2018, seorang mata-mata Inggris yang sekaligus mantan pejabat Rusia beserta dengan anak perempuannya juga dibunuh dengan gas beracun hingga mereka berada dalam kondisi yang kritis. Oke, lanjut ya. Dalam wawancaranya dengan Metropolitan Police Service, Litvinenko mengatakan bahwa saya tidak ragu sama sekali bahwa ini dilakukan oleh Dinas Rahasia Rusia. Memiliki pengetahuan tentang sistem, saya tahu bahwa perintah tentang pembunuhan seorang warga negara lain di wilayahnya, terutama jika ini ada hubungannya sama Inggris Raya, bisa diberikan olehnya, yaitu oleh satu orang, dan orang itu bukan lain adalah Vladimir Putin. Keyakinan Litvinenko karena mengetahui pembunuhnya sendiri membuat koran The Guardian menerbitkan artikel tentang kasus tersebut yang berjudul dengan Alexander Litvinenko, the man who solves his own murder. Kita masuk ke teori yang kedua. Teori kedua adalah kematian Litvinenko bisa jadi merupakan bentuk kepentingan dari orang-orang Inggris yang ingin menghindari ekstradisi ke Rusia. Lugovoy bahkan menyatakan bahwa Beresovsky terlihat dalam kematian Litvinenko, sedangkan Lugovoy menyangkal kesalahannya sendiri. Pihak lain berspekulasi bahwa Beresovsky bisa saja merupakan orang yang bertanggung jawab atas kematian Litvinenko dengan maksud untuk mengotori citra Putin. Ada juga pihak yang menuduh Beresovsky memerintahkan kematian Litvinenko karena takut bahwa Litvinenko akan memerasnya, karena Litvinenko pernah membicarakan tentang mengambil beberapa tindakan terhadap Beresovsky. Namun, tidak ada laporan yang menyebutkan tentang hal tersebut. Selain itu, Litvinenko tidak pernah membicarakan bersama dengan teman-temannya tentang mengambil sebuah tindakan yang tidak akan pernah menghasilkan apapun. Litvinenko dan Beresovsky tetap berteman hingga Litvinenko meninggal. Tidak ada pemerasan yang terjadi dan Beresovsky tidak memiliki motif untuk membunuh Litvinenko. Dan perlu diketahui bahwa Lugovoy lah yang kerap menyebarkan isu bahwa Beresovsky merupakan orang yang berada di balik kematian Litvinenko. Teori ketiga berkaitan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh sebuah koran Rusia yang bernama Izvestia. Mereka menyatakan bahwa Litvinenko sengaja melakukan bunuh diri karena menderita sebuah penyakit. Dan mereka mengatakan bahwa jika dia tahu dia sedang sekarat, dia mungkin telah mengambil racun dan menandatangani dokumen apapun yang dibawa oleh sekutunya kepadanya. Pengacara Lugovoy juga sempat meminta untuk mempertimbangkan pemeriksaan resmi
tentang penyebab kematian Litvinenko sebagai kecelakaan dan bunuh diri. Namun, laporan penyelidikan menjelaskan bahwa istri Litvinenko yang bernama Marina memberikan bukti bahwa Litvinenko tetap aktif walaupun dia sedang terkontaminasi oleh racun dan tidak mengalami depresi. Marina juga menyebutkan bahwa selama dia mengenal suaminya, Litvinenko tidak pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri. Selain itu, Litvinenko juga memiliki cara untuk mendapatkan polonium 210. Selain itu, Litvinenko tidak memiliki cara untuk mendapatkan polonium 210. Tampaknya, Lugovoy dan Kovtun adalah orang-orang yang mampu membunuh Litvinenko karena tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa Putin memerintahkan pembunuhan tersebut, meskipun laporan penyelidikan di Inggris menyimpulkan tentang keterlibatan Putin. Namun, masih perlu dicatat baik-baik bahwa teori pertama menjelaskan mereka yang berada di luar pemerintahan Putin dan sekutunya memberikan kredibilitas sejati. Dan meskipun demikian, Putin menolak tuduhan terhadap Lugovoy dan Kovtun. Walaupun ada tekanan dari Rusia untuk mengekstradisi mereka berdua ke Inggris. Itu tadi adalah 3 teori tentang pembunuhan Alexander Litvinenko atau kematian Alexander Litvinenko, mantan mata-mata Rusia. Nah, dari 3 teori tersebut, menurut kalian, mana yang teori paling benar? Nah, kalau misalkan kalian nggak puas dengan cara baca aku, kalian bisa baca sendiri, itu tweetnya nanti aku tulis di kolom komentar, jadi kalian bisa langsung klik. Di tweetnya tersebut juga ada keterangan diambil dari sumber mana, jadi penulisnya pun itu bukan asal ngarang, tapi dia juga berdasarkan dari sumber lain. Nah, terima kasih semua yang udah nonton. Kalian bisa subscribe kalau kalian mau mendengarkan cerita-cerita aku yang lain, karena aku akan upload, jadi sehari mungkin aku akan upload minimal 1 video tentang telling story ini. Dan telling story-nya ini sifatnya macam-macam atau temanya macam-macam, jadi bisa disesuaikan dengan kalian sukanya yang apa, kalian nanti bisa cek. Nah, kalau kalian mau lihat juga tentang informasi yang lain, kalian bisa cek video-video aku yang lain. Kalau kalian mau follow Instagram aku, bisa di fairuza.rm. Terima kasih semua yang udah nonton, selamat beraktivitas kembali, see ya!